Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-18 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-17 sebelumnya itu, akhirnya Kawaki mendatangi Amado dan memaksanya untuk membuka limiter miliknya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sumire yang berjalan ke arah laboratorium. Ketika sampai di pintu, dia pun memasukkan pin dan membuka pintu tersebut. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Sumire pun terkejut karena Kawaki sedang mencekik Amado. Melihat kejadian itu, Sumire berkata, Kawaki membalas, "Tidak perlu berteriak Sumire, aku masih waras. Mungkin aku akan berbuat sedikit kasar, tapi aku hanya sedang ngobrol dengannya." Mendengar hal tersebut, Sumire pun terdiam. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Aku sudah tidak peduli soal dia mempermainkan tubuhku, tapi aku tidak bisa memberikan dia berbuat seenaknya. Yang berhak menentukannya adalah aku sendiri. Ganti pengaturannya. Ubah aku jadi spesialis dalam menyerang. Kalau kau tidak berniat melakukannya, kau tidak kubutuhkan lagi. Akan kubunuh sekarang juga." Mendengar hal tersebut, Sumire pun panik dan menyuruhnya berhenti. Dengan raut wajah yang serius, Kawaki berkata, "Aku serius. Kau bisa tahu begitu melihat mataku ini kan?" Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung menguatkan cengkeraman dan kembali melonggarkannya hingga Amado bisa sedikit bernapas. Kawaki berkata kembali, "Jawablah dengan hati-hati jika kau tidak ingin mati." Amado membalas, "Mengigaulah saat kau tidur, Kawaki." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mata Kawaki bereaksi dan dia pun terjatuh pingsan. Melihat kejadian itu, Sumire pun terkejut. Sementara Amado dia pun batuk sambil berkata, "Bocah kurang ajar." Di sisi lain, Sumire berkata dalam hati, "Fungsi yang sama dengan Delta, kata perintah untuk pemberhentian darurat." Sambil menoleh ke arah Sumire, Amado berkata, "Kakek, kau datang di saat yang tepat. Bantu aku, angkut dia." Terlihat Kawaki sekarang tidak bisa bergerak karena kondisi dan Amado. Adegan pun beralih ke Ryu, Sarada, dan Mitsuki yang berjalan ke arah Yodo dan Araya. Setelah sampai, Mitsuki berkata, "Perkenalkan, yang perempuan adalah Yodo, yang membawa pedang adalah Araya." Araya membalas, "Hai." Di sisi lain, Yodo tampak terus menatap ke arah Ryu. Karena hal tersebut, Ryu berkata, "Kok aku merasa dia menotok ke arahku ya?" Sarada membalas, "Maaf, Yodo itu pemalu." Di sisi lain, Araya berbisik pada Yodo dengan berkata, "Tenanglah Yodo, jangan seperti anak kecil." Mendengar hal tersebut, Yodo pun hanya diam. Adegan pun beralih ke Konohamaru dan Matsuri kembali. Matsuri berkata, "Bagaimana menurutmu?" Konohamaru membalas, Aku sendiri tidak begitu paham. Tapi syukurlah, itu berarti tubuhmu sehat-sehat saja. Mukamu juga tidak terlihat pucat lagi." Matsuri kembali berkata, "Entah kenapa aku tadi merasa kaku sekali, tapi begitu mulai mengobrol denganmu rasanya jadi tenang. Kenapa bisa begitu ya?" Konohamaru membalas, "Mungkin karena kita baru kenal, jadi wajar saja." Matsuri membalas, "Akhirnya aku mulai merasa bisa jadi diriku yang sebenarnya. Bisa mengobrol denganmu, rasanya senang sekali." Dengan raut wajah yang masih santai, Konohamaru membalas, "Oh ya, baguslah kalau begitu." Dengan raut wajah yang malu, Matsuri berkata, "Apa aku boleh memanggilmu Konohamaru-chan?" Mendengar hal tersebut, Konohamaru pun sedikit terkejut. Terlihat Konohamaru mengingat kalau Megi terus memanggil namanya seperti itu dari kecil, remaja, hingga dewasa. Karena hal tersebut, Konohamaru mulai tidak nyaman dan terdiam. Sementara itu, Matsuri berkata, "Bagaimana? Boleh?" Konohamaru membalas,
Itu adegan pun beralih ke Ryu kembali. Ryu berkata, "Omong-omong, petunjuk keberadaan si Boruto sialan itu ada di mana? Katamu ada di sekitar sini." Mendengar hal tersebut, Sarada pun sadar dan berkata dalam hati, "Oh iya, barusan aku bilang begitu padanya." Tak lama setelah itu Sarada berkata, Itu..." Tiba-tiba Ryu melakukan pasir besi dari jubahnya. Melihat kejadian itu, Mishiki pun terkejut dan waspada. Terlihat pasir itu melayang di sekitar mereka. Melihat hal tersebut, Sarada berkata, "Sebentar, Ryu, kau serang apa?" Ryu membalas, "Ini pasir besi. Ini kemampuan deteksiku. Dengan menyebarkan ini, aku bisa tahu berbagai macam hal. Akan ku coba menjelajahi area ini sebentar. Kalau si Boruto sialan itu ada di dekat sini, aku bisa segera menemukannya." Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Ryu curiga dengan Yodo. Terlihat pasir besi Ryu mulai mendekati Yodo. Tak lama setelah itu Ryu berkata, "Aku merasakan nafsu membunuh yang luar biasa dari Yodo." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Sementara itu Yodo menatap Ryu dengan tatapan yang tajam. Ryu berkata, "Ternyata kau memang memelototiku ya. Nafsu membunuhmu juga tidak biasa." Mendengar hal tersebut, Yodo terdiam sejenak dan membalas, "Cuek saja. Kami para ninja memang selalu begitu." Setelah mendengar jawaban Yodo, Ryu mulai curiga. Melihat itu, Mishiki berkata, "Hei Ryu, ada yang ingin aku pastikan. Boruto si buronan dari desa Konoha. Makanya kami mengejar Boruto untuk menghabisinya. Kalau kalian, kenapa kalian mengejar Boruto?" Mendengar perkataan Mitsuki, Ryu terdiam sejenak dan membalas, "Jujur saja, aku sendiri tidak tahu mengerti alasannya. Hanya saja kelihatannya dia terlalu banyak tahu soal sesuatu, misalnya soal Togedama." Mendengar hal tersebut, Sarada berkata dalam hati, "Togedama?" Ryu melanjutkan perkataannya, "Ya, selain itu ada beberapa hal lain. Dan bagi kami hal itu cukup meresahkan. Makanya Kak Jura memutuskan dia perlu dibunuh." Sarada membalas, "Togedama ya? Kalau tidak salah Boruto memang pernah menyebutkan nama itu. Ryu, bagaimana kalau Togedama itu kita pakai sebagai umpan untuk mancing Boruto kemari?" Mendengar hal tersebut, Ryu pun terdiam. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sadar kembali. Terlihat Kawaki duduk dan melihat ke arah Amado. Amado berkata, "Jangan membuat keributan Kawaki. Mari kita bicara dengan tenang." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terdiam. Amado melanjutkan perkataannya, "Aku paham apa yang ingin kau katakan. Eksistensi manusia pohon dewa itu memang berbahaya. Jujur saja, kemunculan mereka benar-benar di luar prediksiku. Untuk bisa melawan mereka tidak ada cara selain mengubah pengaturan kemampuanmu menjadi tipe ofensif." Sambil berdiri dan berjalan, Amado melanjutkan perkataannya, "Hanya saja, aku punya syarat." Terlihat ada kloningan Delta yang ada di tabung. Sambil melihat ke arah kloningan itu, Amado berkata, "Dia bukan Delta. Itu tubuh klon terbaru yang aku persiapkan sebagai wadah untuk reinkarnasi putriku, Akebi. Selanjutnya tinggal mengukir karmamu pada wadah ini. Dengan begitu putriku akan bangkit kembali. Putriku akan kembali ke dunia ini melalui reinkarnasi, sesuai dengan data yang aku tanamkan pada karmamu." Di sisi lain, tampak Kawaki dan Sumire terus menyimak perkataan Amado. Amado melanjutkan perkataannya, "Reproduksi jiwa yang telah berkali-kali mengalami kegagalan. Perbuatannya hanya bisa dilakukan oleh dewa. Semua yang kulakukan hingga hari ini adalah usahaku demi sampai di titik ini. Inilah satu-satunya tujuan hidupku. Ini adalah tindakan dewa yang hanya bisa diwujudkan dengan memakai karma. Karena itu Kawaki, kumohon, bantu aku untuk mencapainya." Kawaki membalas, "Aku sudah pernah bilang kan, seandainya putrimu yang bangkit itu ternyata malah menjadi Otsutsuki, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya." Mendengar hal tersebut, tatapan Amado mulai berubah. Amado membalas, "Itu kemungkinan terburuk. Seandainya Akebi benar-benar bangkit kembali sebagai Otsutsuki, apa boleh buat? Kalau itu terjadi, kau bebas bertindak semaumu."
Tapi aku juga tidak akan diam saja. Mendengar hal tersebut, Sumire dan Kawaki pun terdiam. Kawaki membalas, Amado, aku tidak bisa menerima persyaratan itu. Mendengar hal tersebut, Amado pun terkejut dan berkata, apa? Dengan raut wajah yang serius, Kawaki berkata kembali, aku mau kau menarik keluar kemampuanku lebih dulu. Aku tidak mau repot-repot menambah orang yang berpotensi jadi musuhku. Dengan wajah sedikit khawatir, Amado membalas, Kawaki, kumohon, dengarkan permintaanku. Kawaki membalas, ini masalah prioritas. Aku berjanji akan mengukirkan karma untuk putrimu, dengan asumsi bahwa jika kemungkinan terburuk terjadi, aku bisa langsung membunuhnya. Semua itu akan kulakukan setelah semua musuh yang ada sekarang berhasil dimusnahkan. Dengan raut wajah tidak terima, Amado berkata, dengarkan aku, Kawaki. Saat ini kau punya pertahanan dan penyembuhan yang membuatmu hampir tidak bisa mati. Tapi kalau itu semua diubah menjadi kemampuan ofensif, tak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Kalau kau sampai terbunuh oleh mereka, bukan hanya kau yang tamat, tapi mimpiku juga. Kawaki membalas, dengar ya, yang aku ingatkan itu bukan jaminan hidup, tapi memperbesar kemungkinan untuk bisa berhasil membunuh mereka. Amado, kau tidak perlu mengkhawatirkanku untuk membunuh para monster itu. Kau cukup membuatku menjadi monster yang melebihi mereka. Mendengar hal tersebut, Sumire pun terkejut. Kawaki melanjutkan perkataannya, entah lewat sense atau apapun itu, perkuat aku dengan segala cara sampai melampaui batasku. Manusia pun dewa, God, lalu Boruto. Kau akan bisa bertemu kembali dengan putrimu setelah mereka semua kuhabisi. Mendengar jawaban Kawaki, Amado pun tampak ragu. Adegan pun beralih ke Konohamaru dan Matsuri kembali. Matsuri berkata, ini hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Tak kusangka bisa ngobrol banyak hal dengan Konohamaru-chan. Ya, padahal perjalanan hidupku masih terbilang singkat, tapi aku senang bisa bertemu dengan Konohamaru-chan seperti ini. Dengan raut wajah yang tidak nyaman, Konohamaru berkata, sebentar, tunggu dulu. Nama itu, maaf, tapi bisakah kau tidak memanggilku seperti itu? Dengan raut wajah heran, Matsuri membalas, kenapa? Memangnya kenapa? Konohamaru membalas, sebenarnya cuma ada satu orang yang biasa memanggilku dengan nama panggilan itu. Mendengar hal tersebut, raut wajah Matsuri mulai berubah. Dengan raut wajah malu, Konohamaru melanjutkan perkataannya, duh, gimana ya? Aku sendiri tidak biasanya merasa begini, tapi rasanya aku jadi agak geli mendengarnya. Panggil saja aku Konohamaru, tidak masalah kan? Tiba-tiba raut wajah Matsuri mulai curiga dan kesal. Melihat reaksi Matsuri, Konohamaru pun terkejut. Matsuri berkata, cuma ada satu orang. Siapa orang itu? Jangan-jangan orang yang kau maksud itu Moegi Kazamatsuri. Benar begitu ya? Hei, kau dan perempuan itu sebenarnya seperti apa hubungan kalian? Setelah mengatakan hal tersebut, Matsuri tiba-tiba melakukan mukutan dari jubahnya sambil berkata, jawab aku, Konohamaru Sarutobi. Melihat hal tersebut, Konohamaru pun bingung dan terkejut. Adegan pun beralih ke Ryu kembali. Ryu berkata, benar juga, kita bisa pakai Togenama sebagai umpan ya. Mantap juga, ide yang bagus. Terlihat Togenama pun keluar dari tubuh Ryu dan melayang di udara. Melihat Togenama yang melayang, serada berkata dalam hati, Togenama sama dengan yang kulihat waktu itu. Sementara itu, semua orang perhatiannya teralihkan ke Togenama tersebut. Di sisi lain, Yodo berkata dalam hati, Togenama. Sambil terus berjalan, Ryu berkata, nah, kira-kira bakal terpancing tidak ya? Adegan pun beralih ke Araya. Ketika sedang fokus, dia pun sadar dan menoleh ke arah kanan. Ternyata Yodo bersiap untuk melompat. Melihat hal tersebut, Araya berkata, Yodo, jangan. Tanpa basa-basi, Yodo langsung melompat untuk mengambil Togenama tersebut di hadapan semua orang. Ketika tangannya hampir menyentuh Togenama, tiba-tiba Togenama tersebut menjadi pasir besi. Di saat yang bersamaan, tubuh Yodo tidak bisa bergerak. Yodo berkata dalam hati, badanku, kenapa? Aku tidak bisa bergerak. Melihat kejadian itu, Ryu berkata, ternyata benar-benar terpancing ya. Sesuai prediksi,
Sudah kuduga bakal jadi begini. Dengar wajah yang terkejut Mitsuki berkata dan mati. Dia tidak semudah itu ya. Tak lama setelah itu Mitsuki tidak bisa bergerak karena pasir besi. Tak hanya Mitsuki, Araya dan Sarada juga terkena pasir besi tersebut. Ryu melanjutkan perkataannya. Para shinobi sekalian, kalian ini jahat sekali. Kalau dihianati seperti ini aku bisa trauma loh. Kurasa kalian harus diberi hukuman. Di sisi lain tiba-tiba Sarada mengeluarkan sebuah kunai. Melihat kejadian itu Sarada berkata dan mati. Tubuhku bergerak sendiri. Tak lama setelah itu Sarada mulai melompat ke arah Yodo untuk menyerangnya. Melihat kejadian itu Mitsuki berkata dan mati. Ini gara-gara pasir besi. Dia mengendalikan kami dengan pasir besi, layaknya Kogutsu. Ketika serangan itu hampir mengenai Yodo, tiba-tiba ada tebasan yang menghancurkan pasir besi milik Yodo dan Sarada. Melihat kejadian itu Ryu pun terkejut. Sementara itu Yodo dan Sarada akhirnya bisa bergerak kembali. Sarada berkata dan mati. Tubuhku bisa bergerak bebas. Pasir besinya terhempaskan. Ternyata Araya menggunakan pedangnya untuk membentuk mereka. Araya berkata, Jitetsu, Rifujin, Shinki. Ini adalah jurus yang aku buat sebagai teknik gabungan kita. Tak kusangka aku harus menggunakannya di saat seperti ini. Pinjamkan kekuatanmu padaku dalam pertarungan ini, Shinki. Di sisi lain Ryu berkata, apaan tuh? Curang. Dan adegan pun habis sampai di sini. Di saat mereka terdesak, Araya dengan pedangnya mampu menghancurkan pasir besi milik Ryu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-19. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じる怪異の刺激は少し